Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita menyampaikan pendapat, itu berarti kita memiliki apa? Kemerdekaan, memiliki hak, ya, memiliki hak sebagai seorang warga negara. Nah, di sini dikatakan bahwa kita warga negara dapat menyampaikan pendapat tidak hanya secara tulisan, tetapi dapat secara tulisan. Oke, dari aku kurang fokus ya. Ya, Bu, ya, sedikit dulu, Bu, biar fokus. Nanti ya kita sedikit habis video. Oke. Jadi dikatakan bahwa setiap warga negara itu bebas untuk mengutarakan pikirannya dengan lisan ataupun tulisan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undangan karena setiap hal itu memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, jadi di sini ada jaminan yang menjamin kita untuk memiliki kebebasan untuk berpendapat. Apa saja jaminan tersebut? Yang pertama ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar. Coba dibaca satu orang, apa isi pasal 28E? Siapa mau baca? Ada Nana dan Lina. Yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan juga mengeluarkan pendapat. Berarti di sini dia dijamin untuk dapat berkumpul, menyuarakan pendapat dia kepada orang lain. Berarti pertama ada pasal 28E. Nah, selanjutnya ada apa? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang membedakan dengan pasal 28E tadi. Yang membedakan itu kalau ini menyampaikan pendapat di muka umum, Ya. sedangkan yang disangka tadi kepada orang lain. Tadi kan ini ada berkumpul, nah ini dikhususkan kepada untuk menyampaikan seperti demokrasi. Ada dua lagi tadi kan kemerdekaan berpendapat itu berkenaan dengan HAM. Nah, HAM di sini ada nggak pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Undang-undang HAM. Coba Ustaz. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, betul. Berarti kita sebagai warga negara jangan takut untuk menyampaikan pendapat kita walaupun kita takut misalnya, tapi sudah jelas bahwa hak ini tuh menjadi hak kita sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Berarti ada berapa undang-undang yang disebutkan tadi? Ada 4. Nanti ya kita lihat sekali di mapping untuk mengulang kembali ketika menjawab soal. Nah, Ibu tadi ada mengatakan batasan dalam menyampaikan pendapat. Walaupun kita sudah dijamin dalam undang-undang, tetapi mempunyai batasan untuk menyampaikan suatu pendapat, tidak bisa semena-mena terhadap orang lain. Nah, di sini ada berapa? 5. Coba ada apa disebutkan yang pertama ada apa? Yang pertama ada menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Nah, Yang kedua ada menghormati aturan-aturan moral yang berlaku di umum. Yang ketiga ada menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima ada menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, Bu. Nah, dari kelima batasan yang ditampilkan di layar ini, ada nggak yang kalian tak pahami atau kalian kurang paham dengan maksud dari kelima batasan ini? Atau udah paham semuanya? Karena nanti kita ada diskusi kelompok, jadi kalian harus paham dulu maksud dari kelima batasan ini. Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Oke, Bu. Jadi setiap hal yang lima tadi itu dia berhubungan dengan hal ini. Jadi dalam 5 batasan itu kita tidak boleh ujaran kebencian, hasutan, provokasi. Kalian tahu nggak provokasi itu apa? Gimana? Provokasi itu apa? Betul, itu kan kayak lampau setan tuh sering panas-panasin orang. Jadi provokasi itu kayak kata Nadia sama Tiara, dia menghasut orang lain untuk melakukan hal yang bertentangan dengan isi pasal undang-undang tadi. Ada adu domba, caci maki, dan juga hoax. Jadi hoax ini sangat berbahaya. Kita jangan belum tahu beritanya tapi kita udah menyebarkan, nah itu nggak boleh.
Nah, yang terakhir kita akan belajar bentuk dari penyampaian pendapat. Kalian tadi sebelumnya di awal kalian udah tahu bentuk penyampaian pendapat ada berapa? Ada 2. Secara lisan Dan tertulis. Ya. Sekarang di sini tuh tambah satu lagi. Jadi secara lisan di sini ada 5. Kalian bisa menyampaikan pendapat melalui suara, melalui mulut kalian dengan pidato, wawancara, dialog, diskusi, atau kalian ketika kalian menyuarakan pendapat kalian di sekolah kepada kepala sekolah, bisa fasilitas berapa ini itu, kalian udah menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah. Itu tuh masuk ke bagian diskusi atau mimbar. Kalian buat video-video di sini, kalian kan udah ada HP semua kan? Nah, kalian kalau bikin video tentang suatu kasus yang lagi viral kan, itu termasuk menyampaikan pendapat juga. Ada yang pernah bikin? Upload di TikTok dulu. Enggak, nanti kayak tugas minggu depan ini kita suruh ya, untuk upload ya. Biar sama-sama menyampaikan. Nah, di sini ada secara tulisan. Kalau dari surat, email, opini, poster, selebaran, spanduk. Yang pernah kalian lihat di antara kelima ini yang mana? Poster dulu. Poster ya, tentang apa? Tentang kebakaran. Kebakaran. Dari spanduk yang di pajak besar tuh belum pernah lihat. Tentang kayak misal orang menyampaikan opini tentang pajak. Karena kan sekarang itu kadang orang nggak berani secara langsung menampakkan pendapatnya, dia dari selebaran atau dari spanduk. Nah ini bisa kalian lakukan kalau kalian emang orangnya introvert, nggak berani ya lewat tulisan. Nah yang terakhir ada secara demonstrasi. Demonstrasi ini berasal dari kata yang pertama yaitu demo. Di mana demo ini kita itu kalau misalnya kita lihat sekarang